80% UMKM di Indonesia gagal pada tahun ketiga. Pada video kali ini, saya akan mencoba menceritakan apa saja yang saya lakukan pada 3 tahun pertama, yang mana itu sebenarnya bisa dilakukan dalam 1 tahun ya. Jika saya tarik waktu kembali, saya berada di tahun pertama saya mengawali bisnis, saya akan melakukan semua hal yang saya lakukan dalam 3 tahun terakhir itu dalam 1 tahun. Nah, ini semuanya akan saya rangkum ke dalam video ini. Nah, pada tahun pertama saya merintis bisnis Solaris. Pada awalnya namanya bukan Solaris. Dulu saya bingung ya mau mikir nama bisnis apa yang cocok untuk bisnis saya karena saya namanya Rizky. Akhirnya ya udah saya bikin bisnis namanya adalah Rizky Surya Energi. Belum ada nama PT-nya waktu itu. Yang penting adalah asal mulai dulu aja. Karena ya cara terbaik untuk melakukan sesuatu adalah dengan melakukannya. Jadi ya udah mulai aja dulu. Setelah itu tidak ada arahan sama sekali sehingga di beberapa bulan pertama itu sebenarnya saya do nothing, tidak tahu harus mengapain. Sehingga saya memilih untuk bisa mencari-cari informasi apa saja sih yang dibutuhkan dalam merintis bisnis dan lain sebagainya. Kemudian saya baru mulai mencari-cari market pada saat itu adalah setelah 6 bulan tidak ada perkembangan sama sekali, saya baru mulai tergerakkan untuk mencari market. Dengan cara apa? Saya door to door ke pemerintah-pemerintah desa, balai-balai desa yang ada di sekitar saya. Hampir semua balai desa yang ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah itu sudah pernah saya masuki. Kalian juga bisa lakukan hal yang serupa ya. Di sekitar kalian ada balai desa, coba masuk aja. Nah, tentu aja kalau masuk itu kita nggak bisa bawa tangan kosong dong, harus ada sesuatu yang kita bawa. Oleh karena itu, sebelum melakukan kunjungan, kita harus memerlukan adanya sebuah katalog. Katalog itu disusun isinya ya sederhananya adalah isinya paketan-paketan penawaran PLTS dari mulai yang kapasitas 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt dan seterusnya. Ada juga beberapa opsi-opsi yang lain ya yang diminati oleh pemerintah-pemerintah desa biasanya pada saat itu adalah PJU tenaga surya. Sebenarnya saya belum pernah ada pengalaman sama sekali terkait tentang instalasi PJU tenaga surya, tapi karena ada banyak sekali barang-barang yang beredar di marketplace, makanya saya berpikir bahwa oh ini barang yang mudah dieksekusi, tinggal nanti cari tukang, dipasang menggunakan tiang, udah beres. Dan itu ternyata ada banyak sekali peminatnya. Kemudian produk ketiga yang saya coba tawarkan adalah paket Solar Home System atau PLTS off-grid sederhana. Jadi ada 3 paket entry level yang kalian bisa tawarkan saat merintis bisnis tenaga surya. Itu adalah paket PLTS hybrid, kedua adalah PJU tenaga surya, dan yang ketiga adalah Solar Home System sederhana. Nah, untuk menyusun sebuah paket pemasangan, kalian perlu adanya database ya. Nah, kalau aku dulu nyarinya dari Tokopedia, karena sekarang semua informasi itu mudah dan bisa kalian akses dari internet. Itu kalian bisa cari aja semuanya dari Tokopedia, mulai dari panel surya kapasitas 10 watt peak, 20 watt peak, itu kalian cari semuanya, 200 watt peak merek apapun dari toko manapun itu kalian semua data, kemudian harganya berapa, spesifikasinya seperti apa, kemudian kalau nanti tambah packing dan ongkir sampai ke tempat kalian itu nanti kira-kira berapa, itu semuanya harus kalian catat. Jadi kalian punya catatan harga seluruh komponen PLTS yang ada di Tokopedia. Nggak hanya panel surya aja, solar charger controller, SCC jenis BWM, MPPT, apapun itu semua kalian harus cari datanya lengkap, kalian kumpulkan jadi satu. Termasuk juga komponen-komponen lain, misalkan ada kabel, mounting, dan lain sebagainya itu kalian cari. Itu dulu aku lakukan untuk mengisi waktu luang, dan semua database itu akan sangat bermanfaat pada saat ada penawaran masuk. Sehingga nanti dalam kalian menyiapkan katalog pun ini penting, karena dengan adanya data kalian bisa memperkirakan kombinasi perangkat yang mana yang paling relevan dengan harga yang paling terjangkau yang bisa saya tawarkan untuk klien. Nah, setelah semua komponen-komponen yang sudah kalian data terkumpulkan, kalian bisa mulai merancang paket-paket PLTS sederhana dari yang mulai ukuran solar home system ya, kombinasi misalkan paket PLTS sederhana ukuran 100 watt, pakai panel surya 100 watt peak, SCC 10 ampere, kemudian baterai 12 volt 30 Ah, kemudian menggunakan inverter 300 watt. Nah, ini kalian coba bikin RAP-nya dengan harga Tokopedia, tambahilah komponen-komponen pendukung seperti kabel, MCB, panel box, dan ya tambahi juga jasa instalasi kalian berapa. Nanti kalian bisa kira-kira margin profitnya mau ambil berapa persen, 20% kah, 30% kah, nah itu nanti kalian bisa atur. Itu baru satu contoh.
Bisa juga kalian rancang juga untuk paketan-paketan yang lainnya, misalkan untuk BJU tenaga surya, paket instalasi yang paket hemat katakanlah yang harganya 3 juta. 3 juta itu dijual dengan harga pembelian barang kalian BJU tenaga surya, cari yang standar ya, jangan yang KW-KW. Carilah yang SNI itu udah banyak di Tokopedia. Yang harganya 600, 700 atau 1 juta. Harga barangnya segitu, kemudian harga tiang sama pemasangan tukang itu biasanya kalau tiang menggunakan pipa 2,5 in, kemudian tingginya sekitar 5 meter plus biaya tukang itu biasanya harganya sekitar 800 ribuan lah gitu. Nah dari situ kan udah kelihatan persis nih ada 800 ribu buat tukang sama tiang, kemudian lampunya 1 juta, udah itu harga pokok penjualan kalian itu 1.800.000. Kalian jual di harga 2,5 atau 3 juta. Nah itu kalian udah dapat profit sekitar 700 bahkan lebih ya untuk satu titik pemasangan. Nah, sedangkan kalau PJU tenaga surya itu biasanya pemasangannya itu langsung beberapa titik. Ini yang menjadi daya tarik utama biasanya untuk pemerintah-pemerintah desa. Namun juga harus dibarengi dengan kualitas lampu yang baik ya. Jangan asal kemudian kalian jual dengan harga murah, tapi kalian juga cari merek yang murah itu jangan sampai. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cara mencari komponen-komponen atau produk-produk yang bagus, berkualitas yang standar tetapi harganya terjangkau, kalian bisa komentar aja, nanti saya buatkan di video di lain kesempatan ya. Nah, contoh lainnya untuk PLTS hybrid, kalian juga bisa bikin ini ya, era base drainanya dari mulai panel suryanya. Panel surya kalau misalkan sistem yang PLTS hybrid, aku sarankan buat pakainya yang kapasitasnya itu satu panelnya di atas 500 lah. Karena kalau misalkan kamu PLTS hybrid pakainya PLTS yang panel surya yang ukurannya 100 atau 200 watt peak, itu faktor kalinya terlalu banyak dan terkadang untuk standar project itu orang itu bisa lihat panel surya yang bagus dan enggak itu bisa lihat. Sedangkan kalau misalkan yang PLTS hybrid itu paling enggak kamu pakai yang ukuran kapasitas panel surya itu yang 500, 550, 600 dan sebagainya, itu ada beberapa merek-merek yang sudah standar internasional ya seperti Longi Solar, Jinko Solar, Trina Solar, CA Solar, Canadian Solar, dan beberapa merek lainnya yang tier 1 itu sudah banyak tersedia di marketplace begitu. Nanti kalian kalau misalkan rancang PLTCP dia pakainya Panasonic yang merek-merek itu tadi. Nah, sedangkan untuk inverternya, inverter itu ada banyak sekali ya merek dan jenisnya. Kalau misalkan kalian masih pemula dan ingin mencoba dengan harga yang relatif terjangkau, aku ada saran untuk beberapa merek yang secara kualitas itu masih standar dan aman, bagus, tapi secara harga juga masih terjangkau. Di antaranya adalah merek Zamdon dan juga Samoto, SMT Power. Nah, ini sebenarnya adalah dua merek yang sebenarnya relatif baru ya di Indonesia, tetapi mereka bisa memberikan jaminan kualitas yang bagus dengan adanya garansi dan juga kualitas yang lumayan bagus gitu. Nah, ini aku nggak di endorse sama sekali, kebetulan dari kami juga uh, pernah menggunakan beberapa merek dari mereka, dan secara kualitas dari segi layanan after sales dan juga dari keandalan sistem itu lumayan begitu. Jadi ya tidak ada salahnya untuk mencoba karena ini tersedia secara bebas ya di marketplace. Kalian bisa langsung beli aja di sana, aku nggak ambil komisi apapun dari itu. Nah, setelah kalian punya suatu kumpulan paket-paket PLTS yang bisa kalian tawarkan, mulai dari PLTS hybrid, kemudian paket solar home system, dan juga PCU tenaga surya, kalian harus merangkum itu menjadi sebuah katalog ya. Kalian kemas dalam suatu gambar desain yang bagus. Sudah ada teknologi namanya Canva, dan itu gratis ya. Kalian bisa manfaatkan untuk bisa desain sebagus mungkin. Dengan semua fitur-fitur yang ada itu kalian bisa membuat sebuah katalog yang menarik dan itu eye-catching begitu ya. Aku dulu juga mulai dari Canva yang gratis itu, asalkan kita punya suatu kreativitas dan juga kita bisa tuangkan itu menjadi sesuatu yang menarik secara tampilan bagus dan juga deskripsinya menjelaskan dari mulai apa itu PLTS, kemudian pakai PLTS-nya penjelasannya komponennya apa saja, manfaatnya secara ekonomis seperti apa, kemudian nanti after sale-nya seperti apa, kemudian ada kontak person yang bisa dihubungi. Dalam satu katalog, boleh satu lembar atau satu buku juga bebas. Itu nanti kalian bisa menjadikan bekal untuk bisa masuk ke desa-desa atau ke perusahaan-perusahaan yang kalian ingin masuki. Nah, setelah katalog itu ada, kalian juga bisa bikin versi online-nya. Kalian untuk bisa membuat suatu versi yang online, kalian juga sebenarnya perlu adanya website ya. Tapi kalau dulu aku nggak punya uang buat bikin website ya, dulu bikinnya itu pakai Linktree ya, atau sekarang juga ada link.id. Istilahnya adalah landing page yang mana itu menjadi sebuah
tujuan ketika orang-orang itu ingin tahu terkait tentang produk kalian itu mereka nyarinya kemana. Jadi kalian perlu sebuah landing page yang gratisan. Dulu aku pakainya Linktree, sekarang sudah ada link.id juga, ada banyak sekali jenis-jenis yang seperti ini. Nanti aku juga kasih lihat ya contoh dari Linktree ku dulu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan dari Linktree dari Rizky Surya Energi dulu. Yang pertama adalah paket PLTS, kemudian ada katalog PJU Tenaga Surya, ada juga katalog Solar Home System, kemudian eh, sosial media dan lain sebagainya. Nah, setelah bikin landing page, kalian juga perlu aktivasi sosial media. Ini sangat penting karena terkadang itu market itu datang itu tidak ada yang tahu sumbernya dari mana. Dan salah satu sumber untuk bisa menarik market secara langsung dan tidak langsung itu adalah dengan adanya aktivasi sosial media. Dengan adanya sosial media itu kalian menjadi kredibel karena kebanyakan orang itu ketika mereka mencari tahu terhadap suatu informasi atau suatu akun, suatu perusahaan, itu pasti nggak jauh-jauh dari mencari sosial media mereka. Sehingga tidak ada salahnya mulai melakukan aktivasi Instagram bisnis untuk perusahaan kalian, kemudian Facebook yang bentuknya page ya, LinkedIn, kemudian ada juga YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Ada juga WhatsApp bisnis, jadi itu nanti akan mempermudah kalian dan membedakan antara urusan-urusan bisnis dengan urusan pribadi. Kalian wajib punya WhatsApp bisnis. Dulu 5 akun ini kami aktivasi secara bertahap ya. Kalau dulu itu fokusnya ke Instagram sama Facebook dulu, kemudian seiring berjalannya waktu itu ke YouTube dan seterusnya. Begitu. Nah, kontennya apa? Dulu pada saat awal saya merintis itu ChatGPT belum sangat ramai dipakai seperti sekarang ya. Jadi dulu bikin kontennya itu masih manual, mikir manual kebetulan karena saya punya banyak sekali materi tentang PLTS. Makanya saya dulu isi konten-kontennya itu dengan materi edukasi PLTS. Nah, karena sekarang udah ada ChatGPT ya kalian nggak perlu repot-repot aslinya. Cukup kalian ya ketikkan aja promptnya, buatkan saya ide untuk 30 hari konten di Instagram bisnis tenaga surya saya. Nah, itu nanti akan di generate ide-idenya apa aja, mau dibikin versi carousel lah atau video lah, itu bebas kalian. Yang penting itu ada isinya. Dan satu hal yang sangat perlu dilakukan adalah konsistensi dalam melakukan upload. Dulu saya masih belum bisa rutin melakukan upload, namun seiring berjalannya waktu, saya biasakan untuk bisa upload itu setidaknya adalah seminggu 2 kali. Dan ini nanti akan menjadi sebuah compounding ketika suatu Instagram atau akun itu sudah memiliki banyak sekali postingan, itu akan menjadi kredibel. Dan juga video-video yang kita share itu terkadang sangat berdampak ya. Terkadang video yang sudah saya share 3 tahun yang lalu itu masih mendatangkan lead atau calon klien yang bisa memberikan saya tambahan pemasukan di masa sekarang. Sehingga tidak ada salahnya untuk kita memulai sesuatu, kita pada awalnya tidak akan pernah tahu konten mana yang akan viral, kemudian video mana yang akan menghasilkan klien dan lain sebagainya. Kita nggak akan pernah tahu sebelum mencoba. Jadi pada awal merintis bisnis, kunci yang harus kita lakukan itu adalah semakin banyak mencoba, apapun itu. Karena tidak ada yang tahu rumus mana yang akan bisa work di setiap orang ya, karena bisa jadi yang saya lakukan itu bisa berhasil ke diri saya, bisa jadi ini nanti ketika kalian terapkan juga tidak berhasil, juga bisa kalian punya rumus kalian sendiri. Dan ya cara otak-atik dan juga trial and error itu adalah hal-hal yang akan sangat kalian geluti pada tahun pertama merintis bisnis. Dengan adanya CapCut, kemudian Canva, dan juga ChatGPT yang gratis, ini 3 teknologi yang sangat amat powerful ya, yang hanya bisa didapatkan di masa-masa sekarang, tidak 5 tahun yang lalu. Sehingga ini harus bisa kalian manfaatkan. Kuncinya adalah kalian punya tekad dan juga keinginan yang kuat untuk terus belajar, konsisten, bertumbuh, untuk bisa melakukan suatu hal secara fokus, disiplin, secara terus-menerus. Itu yang akan menjadi kunci kalian bisa bertahan selama 3 tahun pertama. Nah, dengan cara itu tadi kira-kira dapat klien pertama pada bulan keberapa? Kalau aku dulu bisa dapat klien pertama itu setelah 3 bulan dari melakukan kegiatan kelilingan atau marketing door to door ya. Jadi sekitar 3 sampai 4 bulan itu udah dapat lead yang bisa terkonversi menjadi sebuah deal project. Itu kalau dari saya. Belum tentu kalian akan mendapatkan hal yang serupa, belum tentu juga lebih lama dari itu, bisa jadi lebih cepat, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi juga lebih lama. Dan dalam perjalanannya, kalian nanti akan banyak sekali menemukan ada banyak sekali orang yang terkadang itu ngechat kita cuman sekedar iseng buat nanya-nanya. Nah, yang seperti itu tetap kalian tanggapi, tetap kalian berikan informasi yang terbaik yang bisa kalian lakukan, penawaran yang terbaik yang bisa kalian lakukan, meskipun belum tentu semuanya itu deal.
Dulu itu kalau misalkan dari saya itu hampir setiap hari itu ada penawaran, tapi nggak semuanya itu bisa langsung deal, terkadang hanya ada yang tanya-tanya. Tapi kita kan nggak pernah tahu orang mana yang bisa jadi deal dan yang enggak itu nggak tahu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena ya urusan nanti jadi deal atau enggak ya itu urusan Tuhan yang ada di atas. Tugas kita hanyalah berusaha dan juga berikhtiar. Sisanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Sehingga penting untuk tetap menjaga ekspektasi agar tidak terlalu berharap terhadap suatu calon klien yang ada. Penting untuk bisa tetap menjaga agar, oh ya barangkali ini nanti nggak deal. Jadi ada ekspektasinya itu nggak terlalu ditinggikan lah. Ekspektasinya itu tetap dijaga, kita tetap lakukan terbaik, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap calon klien kita, karena belum tentu deal. Jadi kalau ada 10 penawaran atau 11 penawaran yang kalian buat tapi nggak jadi deal ya nggak apa-apa, itu namanya juga proses. Tapi sering berjalannya waktu kan kalian udah mulai lihat polanya, oh aku ada penawaran ini, penawaran kedua, penawaran ketiga, aku punya pola nih, udah dapat gambaran kalau misalkan bikin paketan seperti ini sebenarnya skemanya yang paling bagus itu menggunakan yang seperti ini. Atau kemudian nanti kalian punya, oh udah punya kalkulator template yang buat bikin penawaran sendiri, jadi nanti kalau ada penawaran lagi kalian langsung bisa bebas dari template awal, kemudian kalian customize sedikit, kemudian bisa langsung digunakan untuk bikin penawaran-penawaran berikutnya. Seperti itu juga akan sangat menjadi makanan sehari-hari kalian. Kemudian selain itu dalam pembuatan penawaran kalian juga perlu bikin template yang bagus ya. Ya ini bisa dari Canva lah. Yang penting ada template resmi, ada copy-nya, ada tanda tangannya, bahasanya yang baku, yang bagus, yang rapi, itu udah sangat menjual. Karena saya sering kali membandingkan dengan penawaran-penawaran para EPC atau installer-installer di luar sana yang ya masih kayak bikin surat anak SD gitu ya. Template-nya jelek, kemudian bahasanya juga seadanya, ada yang kayak copy paste tempel-tempel yang nggak jelas. Itu penawaran model apa itu kayak gitu. Kalian bisa bikin yang versinya itu lebih rapi, karena dengan adanya kerapian itu menunjukkan profesionalitas dari suatu instansi. Walaupun kalian ini masih pemula, tetapi ketika kalian membiasakan untuk bisa memberikan standar yang bagus, sesimpel dari surat atau administrasi, itu sudah bisa mencerminkan dari kualitas yang bisa kalian berikan. Nah, terakhir, setelah kalian sudah menyusun semuanya dari mulai harga komponen, kemudian paket PLTS, menyusun landing page, website, kemudian katalog dan administrasi dan lain sebagainya, tips paling terakhir yang bisa saya berikan adalah cari mentor di industri ini. Kenapa? Karena terkadang ketika kita tidak punya mentor, itu kita akan kehilangan arah. Kita nggak tahu harus kemana. Kemudian untuk bisa melakukan suatu perjalanan yang seperti sekarang membutuhkan waktu, bagi saya itu 3 tahun. Padahal kalau misalkan saya punya mentor dari dulu, barangkali saya bisa memangkas waktu yang seharusnya saya dapatkan hingga ke titik ini hanya sekitar 1 tahun saja. Nah, oleh karena itu saya ingin membagikan banyak sekali pengalaman, karena saya rasa kebanyakan dari installer PLTS itu hanya melulu bahas-bahas kayak misalkan bagaimana rancang PLTS DIY, kemudian menggunakan low voltage disconnector, seamless, ATS eksternal, dan ya melulu perkara-perkara teknis. Itu kayak sudah terlalu jenuh, terlalu banyak. Sedangkan hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu ya itu akan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para teknisi yang seharusnya tidak perlu terlalu digembar-gemborkan. Sedangkan untuk bisa menjalankan suatu bisnis, itu lebih penting bagaimana caranya menjaga suatu bisnis ini tetap profitable, tetap bisa memberikan pemasukan, tetap bisa hidup dan juga menghidupi karyawannya. Karena bisnis itu tidak melulu soal profit, tetapi juga tentang orang-orang yang di dalamnya. Sehingga saya memilih untuk bisa membagikan informasi-informasi yang saya miliki dalam kurun waktu 3 tahun saya menjalankan bisnis di industri tenaga surya, agar nantinya teman-teman yang ingin merintis karir di bidang industri tenaga surya ini, baik sebagai perintis di startup atau bekerja di industri yang lain atau bekerja di instansi yang lain, itu bisa mendapatkan jalan yang lebih cepat, karena nanti akan saya bagikan banyak sekali pengalaman-pengalaman jatuh bangunnya merintis bisnis ini agar kalian tidak jatuh ke lubang yang sama ya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan apapun, mau request topik apapun terkait tentang pengembangan bisnis di tenaga surya ini, kalian bisa request saja di kolom komentar. Oke, see you di next video. Bye-bye.